Mengejutkan, Prabowo, kita harus ambil langkah darurat militer ala Vietnam dan Arab Saudi. Indonesia pasti bisa lepas dari corona. Kondisi saat ini, corona bukan ancaman negara. Corona hanya ancaman kesehatan. Dengan harapan sembuh sendiri, apa begitu? Karena ancamannya kesehatan yang bisa mempengaruhi ekonomi, maka keputusannya hanya himbauan sambil berusaha meniru ala Korea Selatan. Tapi yang mana ditirunya? Ini menarik. Karena kalau mau meniru Korea Selatan, Vietnam, dan Arab Saudi, ternyata ketiganya punya pendekatan yang sama. Mereka melakukan pendekatan ancaman negara atau nation threat, sehingga militer dan intelijen mengambil alih fungsi seperti kesehatan, pertahanan, dan distribusi pangan. Itu yang harus kita tiru. Corona sudah mengancam presiden, pejabat negara, pengusaha, sistem ekonomi, dan sendi beragama seluruh rakyat Indonesia. Ini ancaman pertahanan negara yang sangat serius. Kita selalu berharap Bapak Jenderal Prabowo Subianto lebih paham. Karena sudah sampai pada taraf mengancam pertahanan negara, disarankan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang memimpin langsung tim penanganan corona secara nasional. Adapun kepala daerah menjadi ketua komite penyelamatan di daerah mereka masing-masing. Kita baru merasa aman dan nyaman jika penanganan pertahanan melawan corona ini di bawah Menhan dan Kepala BNPB secara nasional. Adapun Gubernur Anies Baswedan adalah Komite Penyelamatan Ibu Kota Negara. Semoga ini terlaksana dan korban bisa diminimalisir. Presiden harus dalam perlindungan. Kenapa Presiden Joko Widodo harus dalam perlindungan? Karena kepala negara tidak mampu bertatap muka langsung lagi. Kalau presiden sudah tidak mampu bertatap muka langsung dengan menterinya, bahkan dengan rakyat, berarti sudah tidak mampu dan harus dapat perlindungan. Tetapi bukan berarti kekuasaannya hilang, ucap mantan staf khusus presiden era pemerintahan SBY. Jadi, apakah pendekatan ancaman negara menjadi darurat militer merupakan ide yang lebay? Boleh jadi lebay. Kita ada baiknya melihat masalah coronavirus yang senjata biologi ini bisa dilihat dari bigger perspektif, yaitu kacamata yang lebih luas. Satu adalah ancaman negara kedua ini adalah perang. Saat ini pendekatannya adalah darurat sipil dengan strategi social distancing. Rasanya tidak akan efektif, bisa-bisa sudah telat walau masih cukup waktu dan tindakan cepat. Sudah lebih 170 orang terpapar di daerah pandemi khususnya Jakarta dan beberapa kota lainnya. Jadi ada baiknya kita containment-kan. Jakarta masuk pandemik, sudah masuk kategori orange, dan sebaiknya dilakukan social separation atau pemisahan sosial. Meniru Vietnam dan Arab Saudi, dirumahkan penduduk-penduduk Jakarta dengan militer menjaga di setiap titik-titik distribusi. 7 hari ke depan, finansial market bursa saham ditutup. Anggap saja lagi nyepi selama 7 hari. Cina dengan strateginya melockdown kota Wuhan dan membatasi provinsi Hubei. Ternyata kurang dari sebulan, seluruh negara Cina selesai masalah corona. Dan semester kedua 2020, mereka duluan take off. Indonesia agak terlambat. Harusnya sejak Januari kemarin sudah selected, blokir turis asing, dan sudah pasang alat pendeteksi suhu dan tes kesehatan lainnya. Sudah mulai beli alat-alat disinfektan portable yang akan dipasang di mana. Dan juga disiapkan jutaan alat tes pendeteksi corona. Personal yang cepat 15 menitan sudah tahu hasilnya. Sekarang berat, selagi urusan corona di awal masuk Indonesia. Tahu-tahu Amerika kasih kode, go ahead ke MBS.
untuk menjual murah harga minyak di $30 per barrel. MBS adalah anak Raja Salman, Muhammad bin Salman. Indonesia bukan kejedot corona saja, tapi kegebuk dolar juga. Nggak bisa ekspor yang mengakibatkan tidak punya cadangan dolar, di mana kebutuhan dolar untuk impor masih besar, terutama impor oil. Ini membuat rupiah jeblok parah. Solusinya bagaimana? Ada dua ancaman nasional kali ini, ekonomi dan kesehatan. Sebaiknya kita lupakan dulu masalah ekonomi. Sebaiknya kita fokus atas nama kemanusiaan terlebih dahulu. Semua kekuatan baik dana, tenaga, fokus di satu hal, selesaikan corona. Di atas economic value yang selalu diutamakan saat ini, ada yang berada di atas ekonomi, yaitu masalah kemanusiaan. Negara harus hadir. Dananya nggak sampai 13 triliun. Waktunya tidak sampai 1 bulan. Jakarta di lockdown. Pusat pemerintahan pindah di Solo atau Jogja bisa kok. Jakarta plus Jabodetabek lockdown 10 hari. Pakai darurat militer ala Vietnam dan Arab Saudi. Kementerian Pertahanan, Prabowo Subianto, BNPB, KSAD, dan Panglima, BIN, dan Menkes bisa selesaikan ini. Bisa selesaikan urusan ini. Mereka semua adalah men with uniform kok. Paham sekali apa yang harus dilakukan. Apa yang mereka lakukan? Seperti di Korea Selatan, semua dites, portable test, semua di disinfektan, selagi semua di lockdown. Hanya personal keamanan yang boleh di luar, kecuali warga yang memerlukan kebutuhan penting, seperti ke rumah sakit, dan itu pun dikawal tentara. Sebelumnya, apakah coronavirus itu termasuk ancaman atau bukan? Demikian, sebuah kalimat bertanya keluar dari pejabat intelijen senior zaman Pak Harto hingga zaman SBY kepada saya kemarin. Saya menjawab, kalau saya harusnya sudah masuk ancaman national threat atau ancaman negara. Siapa yang menentukan ancaman di negara kita ini? Lembaga mana atau individu jabatannya apa yang bisa menentukan sebuah fenomena itu ancaman negara atau bukan di negara kita ini? Saya tidak menjawab pernyataan selanjutnya tersebut. Kepala saya langsung mengolah data sendiri. Pertanyaan beliau yang berusia 69 tahun ini membuat otak saya bekerja menganalisa. Yang dia lanjutkan dengan kalimat, begitu ada saran dari WHO untuk membuat tindakan nasional di Indonesia masuk kategori bencana, di mana bencana tersebut bisa masuk kategori 4, yaitu state emergency, yang bisa membuat beberapa daerah di lockdown. Pejabat negara saat ini tidak melakukan apa yang disarankan tersebut, membuat banyak pengamat ketar-ketir. Alasannya, pejabat tersebut ada banyak yang mencoba kita pahami. Misalnya, ekonomi bisa lumpuh. Biayanya besar karena cadangan pangan, cadangan energi, cadangan obat-obatan. Apakah cukup untuk hajat hidup selama beberapa daerah diisolasi? Kita coba pahami sisi pejabat negara yang selama ini punya pola sama. Kita bisa rugi. Kata tidak ada dana, kata ekonomi berat menjadi alasan paling dominan. Karena itu berat untuk negara mengumumkan corona sebagai ancaman. Saat ini, corona bukan ancaman negara. Corona hanya ancaman kesehatan dengan harapan sembuh sendiri. Begitu. Karena ancamannya kesehatan yang bisa mempengaruhi ekonomi, maka keputusannya hanya himbauan sambil berusaha meniru ala Korea Selatan. Tapi yang mana ditiru? Jadi, apakah kita perlu? Apakah negara kita perlu segera darurat militer? Bagaimana menurut pendapat Anda?